Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua. Sehingganya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di kediamannya Ibu siapa ini Bu? Bu Sri Suprihatin, yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat dan salam kita panjatkan, kita sanjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan kita sebagai umat muslim, yang insya Allah kelak kita diakui sebagai umatnya di yaumil akhir. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua, kelompok berapa ini Mbak? Kelompok 11 yang sudah hadir untuk pertemuan kita di bulan ini. Sudah lama kita tidak bertemu, berapa bulan terakhir kita tidak kumpul karena memang di negara kita sedang ada pandemi ataupun wabah COVID-19, dan alhamdulillah untuk di Provinsi Lampung, kita di Lampung Timur ini masuk dalam zona hijau, ditetapkan sudah masuk dalam zona hijau, dan Kabupaten Mesuji juga masuk zona hijau karena alhamdulillah tidak ada. Terus selanjutnya ibu-ibu, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam hal ini. Yang pertama, saya mohon maaf karena Bu Lina belum bisa hadir, karena kondisi Bu Lina memang kayaknya belum mungkin untuk hadir karena alhamdulillah Bu Lina sedang mengandung. Jadi untuk kali ini diwakilkan oleh saya ya. Ibu-ibu, apa yang akan saya sampaikan hari ini itu adalah hasil rapat dan hasil informasi yang didapatkan dari Kementerian Sosial langsung. Jadi ibu-ibu mohon dipahami, mohon didengarkan, ngobrolnya nanti aja. Setelah saya bacakan semua, selesai semua, nanti ibu-ibu silahkan tanya dengan saya ya, karena kaitannya sangat erat sekali dengan KPM PKH. Jadi ibu-ibu biar paham semua, biar ngerti, biar nanti nggak tanya-tanya lagi sama kawannya. Kadang kawannya ditanya nggak tahu, nanti lebih parah lagi jawabannya malahan gitu ya. Nah, jadi makanya ibu-ibu mohon dipahami dan didengarkan ya Bu ya. Baik, yang pertama yaitu terkait soal ATM ya. ATM memang sudah kita gaungkan dari dulu bahwasanya ATM itu harus dipegang masing-masing ya, tidak boleh dititipkan kepada siapapun. Begitu juga pengambilannya jika memang ibu-ibu sehat bisa ya monggo diambil sendiri kan gitu. Takutnya kenapa sih kok dititipkan gitu? Takutnya ya kalau yang dititipin itu amanah, kalau enggak nanti takut terjadi apa-apa kan begitu toh, yang dikhawatirkan seperti itu. Tapi selain daripada itu, namanya ATM itu barang penting, barang pribadi. Jadi ibu-ibu harus pegang masing-masing gitu. Takutnya nanti terjadi apa-apa. Tapi alhamdulillah tempat kita tidak pernah terjadi apa-apa dan nggak akan pernah terjadi apa-apa karena memang sudah dipegang masing-masing dan diambil masing-masing ya Bu ya. Alhamdulillah. Sampai di sini paham ya Bu? Paham alhamdulillah. Selanjutnya ke pemutahiran data. Jadi kita saat ini sedang melakukan pemutahiran data. Datanya anaknya ibu-ibu yang sekolah, yang naik kelas, naik tingkat, terus yang dari hamil ke melahirkan, dari balita ke SD, dan selanjutnya itu harus kita mutahirkan semuanya. Biar nanti bantuan ibu-ibu tepat nominalnya. Jadi jangan sampai nanti ketika pendampingnya tanya, ibu-ibu, misal ibu A, anaknya atas nama B, sekolahnya di mana Bu? Ditanya pendampingnya, "Kae lo Pak, MTS kono kae." Kan bingung di pendampingnya, nyari input di EPKH-nya,
dicari MTS Konokai itu nggak ada, ya. Apa MTS Ma'arif, apa MTS di Tulang Balak segala macemnya gitu. Jadi nama sekolahnya, alamatnya dicantumkan ya, biar nggak salah. Misal kayak ibu siapa tadi bu namanya? Bu Sophia ya. Nah Bu Sophia anaknya kemarin waktu didata daftarnya di SMP 2 Kota Gajah. Alhasil ternyata nggak keterima, kan gitu, nggak keterima. Akhirnya sekolah di MTS Ma'arif, bukan MTS Konokai kan? MTS Ma'arif Kota Gajah bu ya, gitu. Nah jadi disebutkan, jadi nanti tinggal laporan sama pendampingnya supaya nanti pendampingnya memindahkan data sekolahnya tersebut, ya. Biar nanti ketika pendamping Lampung Tengah waktu Verkom 3 bulan sekali cek absennya, pendampingnya nggak salah lagi, gitu ya. Tapi kalau salah pendampingnya terus laporan ke pusat, nanti yang rugi siapa? Yang rugi ibunya, karena bantuannya nanti nggak keluar, karena di situ dicek nama anaknya nggak ada, gitu. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri, gitu ya. Jadi kita harus paham, sebagai orang tua kita harus paham anak-anak kita itu sekolahnya di mana, namanya apa, gitu. Kayak lo STM Seni Purwosari, STM apa? Nah, itu penyebutannya SMK Bima Sakti, ya. Jadi gitu. Jadi kita harus paham anaknya sekolah di mana aja. Sampai di pemutahiran data, paham ya Bu? Alhamdulillah. Kita pindah ke topik berikutnya, yaitu tentang P2K2. P2K2 kita sudah beberapa bulan ini tidak pernah kumpul, nggak pernah ketemu, karena memang perintah dari Kementerian Pusat itu bahwasanya kita belum boleh kumpul-kumpul dulu karena di negara kita sedang terkena wabah ataupun pandemi. Salah, masuk Bu, enggak Bu, di sana, di dalam, di dalam. Oke, kita lanjutkan ya. Soal P2K2 ataupun pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ibu-ibu sudah hafal apa kepanjangannya P2K2? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Masih belum kompak, ayo ulangin. Apa P2K2 kepanjangannya? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, jadi kalau ditanya, ngerti ya, kita udah hafal kepanjangan dari P2K2 adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, berarti sudah hafal, alhamdulillah. Nggak tahu kalau pulang dari sini nanti ya. Kalau sekarang hafal. Nah, jadi oke, untuk P2K2 beberapa bulan terakhir kita memang dilarang oleh pemerintah. Tapi akhir-akhir ini kita sudah dikasih surat oleh Dinas Sosial Kabupaten bahwasanya oke ya, kita lanjutin ya. Bahwasannya kita di Lampung Timur ini boleh melakukan perkumpulan ataupun P2K2 di dalam PKH setiap bulannya, tapi ada tapinya ya. Meskipun kita dalam zona hijau, kita tidak boleh meremehkan ataupun terlena ya. Kita tidak boleh meremehkan ataupun terlena. Kita nggak tahu wabahnya ini seperti apa, kita nggak paham. Jadi yang dianjurkan oleh pemerintah ataupun kabupaten, kita melakukan P2K2 dengan menggunakan protokol kesehatan. Apa aja Bu protokol kesehatannya? Salaman itu apa? Ya. Jadi yang pertama
itu pakai masker ya, pakai masker. Yang kedua cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir gitu. Terus yang ketiga jaga jarak minimal 1 meter. Jadi physical distance. Jadi ini harus disosialisasikan, harus diinfokan ke ibu-ibu semua biar kita semua paham untuk pembelajaran kita. Jadi kedepannya nanti kita juga sudah paham, ya Bu ya. Sampai di sini paham ya tentang P2K2-nya. Jadi kita harus menggunakan protokol kesehatan, ya. Tapi kalau untuk bulan depan kita tunggu info dari pendampingnya aja, ya. Gitu. Oke, sampai di sini paham ya Bu ya. Terus selanjutnya kita pindah lagi ke topik berikutnya, yaitu tentang lansia. Ya, kalau dulu lansia itu di umur 60 tahun sudah dapat, terus dirubah lagi lansia jadi umur 70 tahun, ya kan? Terus sekarang dirubah lagi untuk lansia. Umur tetap 70 tahun ke atas. Lansia boleh. Tapi harus ada dalam satu keluarga inti pengurus. Ya. Terus untuk lansia tunggal sekarang sudah tidak bisa di PKH. Kedepannya seperti itu. Kalau sekarang mungkin masih dapat, tapi kalau kedepannya itu sudah diberlakukan oleh Kementerian Sosial, kemungkinan lansia yang tunggal itu sudah tidak bisa di-cover lagi oleh PKH. Yang tunggal itu maksudnya? Jadi begini, hidup sendirian. Nah, contoh Mbak Mujina. Itu nggak ada pendampingnya. Dan pengurus itu tidak boleh lansia. Ya, pengurus tidak boleh lansia saat ini. Terus yang dia tinggalnya hanya berdua dengan suami istri, istrinya pengurus jadi lansia, komponennya suami jadi lansia. Nah, itu sudah tidak bisa. Gitu, ya. Tapi kalau ada pengurus yang masih di bawah 60 tahun, dia itu punya lansia bisa dimasukin. Syaratnya lansia bisa dapat di dalam satu kakak pengurus inti, harus ada komponen lainnya. Oke. Kan bapak saya kan satu rumah anak, itu kan dia kemarin dapat bulan lah, itu rumah terbaru itu apa harus bergabung mereka ya? Dapat apa Bu? Bantuan sosialnya. BST. Jangan salah sebut loh kita sekarang. Bantuan tuh banyak sekali. Ada BLTDD, ada BST, ada COVID. Kalau COVID, bantuan COVID-19 itu dari kabupaten, ya kan, yang bentuknya beras dan lain-lain. Kalau bantuan dana BLTDD itu dari desa, yang disalurkan oleh Bank BRI kalau tempat kita. Kalau bantuan dana BST, bantuan sosial tunai, itu dari Kementerian Sosial, yang disalurkan lewat kantor pos. Ya, itu yang dari mana? Hah? Dari kabupaten berarti ya. Berarti karena dampak COVID-19 ya. Gitu. Berarti dari kabupaten. Itu harus masuk ke kita Pak, harus masuk ke keluarga kita atau harus buat sendiri? Kalau itu tentang COVID-19 saya kurang paham. Yang saya lebih paham tentang PKH. Ya. Itu orang tuanya sudah dapat PKH belum, Bu? Belum. Terus maksudnya mau gimana? Kan tinggalnya sama dia tuh. Kakaknya kalau sampean enggak. Kakaknya nyambak Pak sama kalian nyambak pulau. Kan dia videonya bisa terus tumbuh anak ngoten lho Pak. Oke. Kalau itu kan nanti tinggal intern ibunya saja dengan orang tuanya bagaimana, gitu ya Bu ya. Jadi begitu, saya ulangi lagi. Lansia yang boleh yang ada di PKH saat ini, yang pertama usianya 70 tahun ke atas. Yang kedua syaratnya harus ada dalam satu kakak keluarga pengurus inti. Yang ketiga
Didengarkan dulu Ibu ya, nanti ya ngobrolnya ya. Dengarkan dulu. Yang ketiga, itu harus ada komponen lainnya. Kalau dia nggak ada komponen lainnya, dia sudah tidak bisa lagi tercover oleh PKH. Contoh begini, saya kasih contoh. Misal Bu Sulimah, anaknya ada satu SMA kelas 3. Terus dia ada lansia satu kakak umur 70 tahun ke atas. Berarti dia ada komponen 2. Nah saat ini anaknya yang SMA itu lulus. Sudah kelas 3 kan, lulus berarti. Berarti yang SMA sudah nggak dapat. Tinggal satu, berarti lansia. Nah yang seperti ini itu sudah tidak bisa lagi di cover oleh PKH karena tidak ada komponen lainnya, ya, gitu. Tadi lansianya masih dapat karena masih ada komponen lainnya, yaitu anak SMA. Ya, paham ya Bu ya? Paham. Karena lansia itu sudah tidak bisa lagi di PKH. Intinya seperti itu. Kedepannya kita tinggal tunggu surat resminya saja dari Kementerian Sosial, ya Bu ya. Jadi nanti kedepannya akan banyak sekali kalau misalnya itu diberlakukan. Kedepannya akan banyak sekali lansia yang akan dikeluarkan dari PKH, ya. Jadi ibu-ibu bisa paham kenapa kok itu lansia sudah tua kasihan nggak bisa di PKH, dikeluarkan dari PKH. Jadi ibu sudah paham. Karena memang di PKH ada aturan yang harus diberlakukan, Ibu ya. Oke, selanjutnya sampai di sini sudah paham ya Bu ya tentang lansia. Kita pindah ke topik berikutnya. Saya akan bacakan surat yang turunnya langsung dari Kementerian Sosial dan ditandatangani langsung oleh Bapak Direktur kita ataupun bos kita, ya. Di sini Bapak Direktur Linjamsosnya yaitu Pak Rahmat Kusnadi. Jadi inilah yang bos kita di atas sana. Jadi beliau langsung mengeluarkan surat ini. Akan saya bacakan suratnya. Ibu-ibu dengarkan. Ini sangat penting, sangat erat kaitannya dengan ibu-ibu sekalian dan keberlangsungan ibu-ibu di PKH sekalian ke depannya. Jadi mohon didengarkan, ya. Oke. Surat dikeluarkan tanggal 23 Juni 2020 kepada yang terhormat Dinas Sosial seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dalam rangka memantau pemanfaatan bantuan sosial PKH program Keluarga Harapan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bantuan sosial PKH digunakan untuk keperluan produktif terutama biaya transportasi, mengunjungi fasilitas kesehatan, membeli makanan bergizi, membeli perlengkapan dan biaya transportasi ke sekolah serta modal usaha. Itu tujuannya PKH memberikan bantuan kepada penerima PKH, ya. 2. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat KPM PKH yang menggunakan uang bantuan sosial tidak sesuai peruntukannya, yaitu meminjam sejumlah uang dengan cara menggadaikan bantuan sosial PKH kepada lembaga keuangan informal. Lembaga tersebut dikenal dengan nama di Jawa Bank Keliling, di Sumatera Bank Inang-Inang, di Kalimantan Koperasi Harian dan lain-lain sebagainya. Jadi setiap provinsi sudah ada namanya masing-masing. 3. Memperhatikan hal tersebut, ini tolong didengarkan. Memperhatikan hal tersebut, kiranya Dinas Sosial Provinsi dapat meneruskan informasi kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota agar A. Memberikan batas waktu kepada KPM PKH maksimal 3 bulan untuk menyelesaikan pinjaman dan memastikan tidak mengulangi perbuatannya. Apabila terbukti kembali melakukan hal yang sama, maka berdampak pada pemberian sanksi pemberhentian sebagai peserta PKH. B. Menginstruksikan pendamping PKH untuk mengingatkan kembali KPM PKH agar memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya di berbagai kesempatan, terutama dalam kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau saat ini yang sedang kita lakukan. C. Memantau kinerja pendamping PKH agar menyampaikan edukasi dan sosialisasi pemanfaatan bansos PKH dilaksanakan sesuai ketentuan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Dirjam Soskel, Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Pak Rahmat Kusnadi sendiri yang tanda tangan.
Oke. Sampai di sini akan saya tutup. Setelah saya tutup, kita coba untuk komunikasi ataupun hal-hal yang perlu Ibu tanyakan kepada saya. Apa yang sudah saya sampaikan pagi ini, ya Bu ya. Oke, dari saya akhiri cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang pas dan kurang berkenan, karena pada dasarnya saya hanya manusia biasa yang tidak ada sempurna-sempurnanya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.